Memposisikan partai bansos dengan partai medsos sebenarnya termasuk menyederhanakan masalah. Terlalu menyederhanakan karena di luar itu masih ada partai pansos. Itu pun bisa sebagai varian karena di partai bansos pun terdiri dari berbagai irisan. Sementara partai pansos saja ini partai panjat sosial karena sering mengatasnamakan kepentingan rakyat, baik yang terdaftar di KPU sebagai peserta pemilu 2024 dan yang tidak. Tetapi apa kepentingan sejati mereka? Menjaga dan membangun marwah bangsa dan negara, atau demi kepentingan kelompok mereka, elitenya saja, atau bahkan ketua umumnya saja, atau sekedar meluncaskan ego kekuasaan masing-masing? Lagian partai pansos ini pakai P pada masing-masing ternyata juga bisa beda-beda lagi per individu. Misal punya KTA pansos A ternyata mendukung capres pansos B dan seterusnya. Karena ya memang tidak ada partai kader yang benar-benar bikin keder. Makanya spirit koalisi yang terjadi lebih untuk nebeng tenar alias benar-benar pansos itu, panjat sosial. Tapi lebih rumit lagi sebetulnya partai medsos. Hampir sama dengan partai pansos, tetapi partai medsos dikelola secara sederhana. Ada juga sih yang profesional, tapi kebanyakan amatiran. Hanya terdiri satu individu saja, tetapi isi kepalanya seolah mewakili banyak banget orang. Suaranya seolah ingin mewakili dunia. Tentu biasanya dengan claiming seolah dia yang paling benar. Yang tidak setuju pilihannya dituding tidak waras, kebanyakan disertai bullying. Partai medsos ini ada yang berkoalisi dengan partai pansos, ada juga yang langsung ke partai bansos. Biasanya teman sekampung atau teman semasa belum sukses dulu. Tapi ada yang benar-benar independen, lihat suasana, tidak mau gabung atau mendukung partai pansos, nunggu kayak apa capresnya. Ada pula dalam partai medsos ini bagian dari kelompok undecided voters yang ini pun juga terdiri dari beberapa irisan. Di partai medsos, terah undecided voters ini ada juga yang condong ke partai medsos tertentu dengan catatan, ada pula yang totally golput. Golput di sini juga bisa terbagi beberapa, ada golput yang ogah milih, golput karena warna rambut, juga golput yang golongan pucet-pucet itu, yang wajahnya pucat karena tidak pernah terdaftar untuk mendapat bansos. Varian ini punya slogan yang bersifat fluktuatif. Pertama kali ABP asal bukan Prabowo, kemudian slogan itu berubah menjadi ABPDG asal bukan Prabowo dan Gibran. Tapi belum lama ini slogannya diubah lagi APBDGDJ asal bukan Prabowo dan Gibran dan Jokowi. Mungkin kelak akan ditambah lagi ABPDGDJDI asal bukan Prabowo dan Gibran dan Jokowi dan Iriana, karena kemarin di Magelang di jok kiri belakang mobil RI1 menjulur tangannya menunjukkan 2 jari. Tapi masyarakat yang berjajar di pinggir jalan justru mengacung-acungkan juga jari, mengacung-acungkan 3 jari sembari teriak nama Ganjar, Ganjar, Ganjar. Kasihan pas pampres kali ini harus kerja lebih keras, harus lari-lari di kiri kanan mobil menghalo massa. Nggak boleh ada salam-salaman, nggak dikira tidak netral. Ini tahun politik. Dalam UU Pemilu 2017, Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye, tapi netral tidak diatur. Karena netral nama grup band yang popularitasnya sudah turun ganti nama menjadi NTRL. Banyak analis politik mengatakan partai bansos yang dengan pasti akan memenangkan pemilu dan Pilpres 2024 ini. Semuanya sudah dirancang lama dengan mengubah UU Pemilu 2017
yang antara lain membolehkan presiden memihak dan berkampanye. Atau ini hanya teknik menahan puncak sebelum orgasme? Banyak perubahan yang baru-baru ini saja setelah masa jabatan tinggal kurang 1 tahun, termasuk banyak yang merasa kena prank. Dulu baik banget sebagaimana kita, tapi kok ternyata bukan kayak kita lagi. Dan asiknya ketika kita menolak perubahan itu, kita yang ditudung mencela-mencela hanya karena tidak mau ikut berubah seperti yang mereka bela itu. Apalagi kita juga baru tahu ada perpres yang membolehkan maju capres tidak perlu mundur dari jabatan sebagai aparat negara atau pemerintah. Jadi kalau misalnya kalah nyapres masih tetap bisa menjadi Menhan, Menko Polhukam, dan juga masih tetap jadi wali kota. Belum pula ternyata pemilu serentak itu mengakibatkan pilkada sebagai hajatan demokrasi reguler bisa ditunda. Hingga presiden bisa menunjuk ribuan pejabat pelaksana daerah sebagai gubernur, bupati, wali kota yang nasib orang itu tergantung siapa yang menunjuk. Presiden juga sudah menyatakan cawe-cawe dalam pergulatan politik pilpres. Rajin belusuan untuk hal-hal teknis sembari nyebar bansos, karena itu disebut partai bansos. Tetapi justru Alpa merenungi perjalanan di lap terakhir dengan konon approval rating yang tertinggi di dunia, tetapi legitimasinya meluntur. Apa yang terjadi di Magelang belum lama lalu, tanggal 22 Januari 2024 itu, ketika di dalam mobil RI1 yang melaju, tangan kiri istri ketum partai Bansos menjulur dari dalam mobil menunjukkan 2 jari, tetapi masyarakat berjajar di pinggir jalan mengacungkan tangan dengan 3 jari sembari meneriakkan nama Ganjar Pranowo. Apakah istri presiden boleh kampanye? Boleh. Jangankan istri presiden, lawang istri calon presiden saja boleh kok. Apalagi anak Siti Atikoh yang cuma satu-satunya itu bukan wali kota pula, bukan kandidat Pilpres 2024 pula. Para elite politik dan penguasa, juga para ketum partai dan ormas selalu bilang rakyat sudah cerdas. Rakyat sudah cerdas, ngapain demokrasi dengan sistem one man one vote dibelokkan seolah-olah memakai sistem noken kayak di beberapa wilayah Papua. Kepala desa, ketua ormas, kepala sekolah, kiai, nyai, tuan, nona, sampurno, adaro, jarum, ketua adat, ketua band, para famous dibijui untuk mendukung ini dan itu supaya follower mereka juga ikut melakukan hal yang sama. Politik identitas yang dimainkan oleh partai Bansos ini diikuti partai Pansos dan juga banyak diturut partai Medsos. Buktinya ya, bunyi-bunyian di partai Medsos itu lebih banyak dukungan jika bukan pemujaan pada kandidat masing-masing. Jarang yang menggugat apa nilai kepantasan memajukan diri untuk dipilih. Lawang sesama partai medsos saja, kalau ada yang mencoba menanyakan nilai orang yang didukungnya, bisa dirujak habis, seolah pilihannya yang paling benar dan bisa menentukan Indonesia. Padahal Indonesia sejatinya tidak ditentukan oleh seorang atau 2 orang presiden dan wakil presiden, tetapi oleh kualitas rakyat jelantah itu sendiri. Rakyat jelantah yang merdeka dan mandiri untuk bisa menilai dan memilih apapun. Rakyat yang tidak takut diancam masuk neraka karena tidak ikutan mendaftar masuk. Apa bedanya dengan demokrasi di zaman Pak Harto, Orde Baru? Bedanya sistem luber, langsung, umum, bebas rahasia, bisa agak terawasi karena pengawasan di luar para petugas KPPS. Ada juga para relawan partai dan relawan capres ditambah dengan HP masing-masing. Apalagi di luar Jawa yang rawan manipulasi dan tabulasi. Ya, kalau pemilu atau pilpres hanya soal kalah dan menang, ya sebetulnya relatif sudah jelas siapa yang mungkin menang karena
pemilu itu bukan hanya persoalan hak pilih, tetapi juga persoalan penyelenggaraan, sistem penyelenggaraan yang semuanya harus terpusat, sementara kita masih memakai pola pemilu yang tradisional, yang konvensional, yang rawan dalam pengawasan dan manipulasi.